Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan masih membahas tentang bab listrik. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, simak dengan baik videonya ya. Hari ini kita akan masuk ke submateri penyaluran energi listrik. Bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen? Yang pertama, dari pembangkit listrik, listrik dihasilkan di pembangkit listrik, kemudian ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Selanjutnya ke gardu induk. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Nah, kemudian ke gardu distribusi. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Selanjutnya ke trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Hingga akhirnya listrik dapat digunakan konsumen untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, energi listrik dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Peralatan elektronik dapat mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Contoh dari perubahan energi listrik, alat isi ulang baterai atau electrical charger dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Selanjutnya, setrika dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu radio dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kemudian ada senter dapat mengubah energi kimia dari baterai menjadi energi listrik kemudian menjadi energi cahaya. Ada kipas angin juga dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya penggunaan dan penghematan listrik. 1. Penggunaan listrik. Saat ini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari peralatan elektronik. Listrik sangat penting untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingatlah bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting yang mengakibatkan kebakaran. Yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Nah, yang selanjutnya yaitu penghematan listrik. Bagaimana cara kita agar menghemat listrik? Penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Berikut beberapa cara untuk menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi.
Yang keempat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Yang kelima, ganti lampu dengan lampu hemat energi. Karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan dengan lampu biasa.